Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Izin sebelumnya kakak-kakak sekalian, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Andini Ramadhani dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Kebidanan. Nah, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai anti korupsi. Nah, sebelumnya dari kakak-kakak sekalian, apakah ada yang sudah tahu apa itu korupsi atau contoh dari korupsi deh? Ada yang sudah tahu? Ya, silakan. Terlambat datang ke kampus atau ke kelas? Oke, yang lain? Korupsi waktu kak. Oke, ada lagi yang lain? Salah guna uang kas? Nah, iya boleh. Nah, hal-hal tadi itu yang kakak sebutkan semuanya itu merupakan contoh dari korupsi ya kak. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih itu korupsi, cara-cara pencegahan korupsi, dan juga peran kita sebagai generasi muda, bagaimana caranya untuk terhindar dari perilaku korupsi. Oke, baik. Pengertian dari korupsi sendiri itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat maupun negara. Nah, kemudian contoh dari korupsi ini sendiri seperti yang sudah kakak-kakak sebutkan tadi. Nah, yang di sini itu salah satu contohnya adalah suap atau memberi atau menerima uang agar urusannya itu dipermudah. Kemudian penggelapan dana, penyalahgunaan jabatan, dan juga gratifikasi. Kemudian selanjutnya penyebab terjadinya korupsi. Beberapa penyebab terjadinya korupsi itu antara lain yang pertama kurangnya kejujuran dan integritas, kemudian lemahnya pengawasan, keserakahan, budaya ingin cepat kaya, dan sistem yang tidak transparan. Selanjutnya, dampak buruk dari korupsi. Nah, korupsi ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Contohnya itu seperti kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan, menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan juga ketidakadilan sosial. Nah, contoh perilaku korupsi di kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya itu seperti yang sudah Kak Lena sebut tadi, mencontek saat ujian, mengambil barang yang bukan miliknya, memanipulasi data atau laporan, dan tidak bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, selanjutnya yaitu cara mencegah korupsi. Upaya pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menanamkan nilai kejujuran sejak dini, bersikap transparan dan juga bertanggung jawab, melaporkan tindakan korupsi, meningkatkan pengawasan dan pendidikan anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai yang harus dimiliki oleh setiap orang yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga peduli. Nah, selanjutnya itu peran kita sebagai generasi muda yang atau agen perubahan, yaitu dengan melek hukum. Kita itu aktif bersuara dan juga menjaga integritas kita. Mereka dapat menciptakan masa depan bebas korupsi. Nah, kesimpulan dari penyuluhan saya tadi yaitu korupsi adalah masalah serius yang dapat merugikan negara dan juga masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang itu harus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan juga integritas agar tercipta masyarakat yang bersih dari korupsi. Nah, baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Apakah dari kakak-kakak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Bicara tentang korupsi, itu kan banyak kan Kak tuh pejabat yang sudah pernah melakukan korupsi nih. Yeah. Tapi dia masih berani untuk mencalonkan kembali dan masyarakatnya masih percaya dan mau milihnya gitu. Nah, itu menyikapinya gimana ya? Nah, itu tuh yang pertama juga dari diri pejabatnya sendiri ya. Kenapa dia yang pertama itu tidak sadar diri? Kenapa dia masih ingin mencalonkan lagi ke dunia pemerintahan padahal dia sudah terbukti melakukan korupsi gitu. Nah, dan juga kesalahan dari pemerintahannya. Kenapa kan dia itu maju lagi sebagai kandidat? Dan kenapa masyarakat itu masih memilih dia? Nah, masyarakat itu terkadang masyarakat Indonesia itu ya mau uang cepat dan tidak memikirkan jangka panjangnya itu bagaimana. Dan yang seperti kita ketahui, mohon maaf, sebagian banyak masyarakat Indonesia itu masih berpendidikannya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi mungkin pikiran kesananya itu masih kurang seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa faktor kenapa
hal tersebut itu masih sering terjadi di Indonesia. Apakah bisa jawab lagi Kak Sena? Makasih Kak. Apakah dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, terima kasih sudah mendengarkan kunjungan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian dan menjadi renungan juga bagi kita untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Baik, saya tutup penyuluhan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.